Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan bahas tentang pola-pola soal yang sering berulang di SKB CPNS dan P3K di bidang kesehatan untuk kompetensi teknis. Kali ini kita akan bahas tipe-tipe soal tentang demam tipoid, sebelah mana jebakannya, apa jawabannya, dan akan kita bahas secara lengkap beserta dengan teorinya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung kita simak materinya. Puan berusia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 5 hari. Demamnya dirasakan turun di pagi hari kemudian tinggi kembali pada malam hari. Pasien juga mengeluhkan sulit BAB sejak 5 hari yang lalu. Pada pemeriksaan vital sign dijumpai tekanan darahnya 100/70, nadinya 90 kali per menit, frekuensi napas 18 kali per menit, dan suhunya 38,1 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan raw spot pada dada dan abdomen. Apakah kuman penyebab yang paling mungkin pada kasus di atas dan baku emas pemeriksaannya? Oke, kita analisa teman-teman. Pertama, ada keluhan demam sejak 5 hari. Demam sejak 5 hari. Kemudian dia sulit BAB dan tipe demamnya ini demam di pagi hari namun kemudian tinggi pada malam hari ya teman-teman ya. Nah di sini kita temukan bahwasanya adanya raw spot teman-teman, raw spot pada dada dan abdomen. Nah ini salah satu tandanya khas pada tipoid. Jadi diagnosanya jelas lah ya, demam tipoid, karena konten kita pun tentang demam tipoid. Nah, yang ditanyanya adalah kuman paling mungkin penyebabnya dan baku emas pemeriksaan. Nah, di sini teman-teman, yang ditanyanya tentang jelasnya. Nah, ini jawabannya adalah penyebabnya Salmonella typhus sebagai penyebab dari tipoid. Nah, cuman antara C dan D ada Salmonella typhus, cuman baku emas pemeriksaannya yang mana, begitu kan teman-teman. Oke, A kita matikan dulu, B kita matikan, E kita matikan. Nah, antara kultur darah dan kultur feses mana yang lebih tepat teman-teman? Oke, ingat teman-teman, di sini ada kata-kata 5 hari yang lalu. Nah, 5 hari yang lalu artinya demamnya masih seminggu. Artinya toksin kuman dan katakanlah bakterinya lah ya singkatnya. Singkatnya itu kalau di minggu pertama artinya dia belum menyebar terlalu banyak, sehingga untuk mencari kulturnya masih bisa kita temukan pada darah ya teman-teman ya untuk minggu pertama. Nah, itu dari mana datangnya Bang? Datangnya nanti kita bahas ya teman-teman ya. Teman-teman, cuman di sini ditanyakannya adalah terapi lini pertama pada kasus ini. Apakah kloramfenikol, ciprofloxacin, atau cotrimoxazole? Nah, ini biasanya bentuk jebakan-jebakan yang paling sering pada soal-soal SKB dan soal kompetensi teknis perawat. Pola jebakannya itu biasanya dimainkan lama hari pemberian terapi atau dosis terapi. Nah, ini yang paling sering teman-teman. Ini teman-teman harus hadapi, harus perhatikan ini. Hati-hati menjawab soal seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk jawabannya ini untuk tipoid berdasarkan PMK terbaru tetap lini pertamanya adalah kloramfenikol 4 kali 500 mg selama 10 hari. Kalau dia 4 kali 1000 selama 7 hari salah ya teman-teman. Ini salah di dosis, salah di hari. Kemudian ciprofloxacin ini salah ya, dosisnya tidak sesuai, dan cotrimoxazole juga dosisnya salah. Nanti bagaimana dosis tepatnya nanti akan saya bahas di teori ya teman-teman. Tunggu saja, simak aja konten ini kawan-kawan. Nomor 3, seorang pasien berusia 30 tahun datang dengan pelayanan dengan keadaan penurunan kesadaran. Sebelumnya, pasien memiliki riwayat demam tinggi, sulit BAB, mual dan muntah. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darahnya meningkat, heart rate 100 kali per menit, respiratory rate 28 kali per menit, dan temperaturnya 39, derajat Celcius. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bising usus menghilang dan rigiditas abdomen positif. Pada pemeriksaan leukosit ditemukan 24.000 hasilnya dan Widal tesnya positif. Berdasarkan data di atas, selama infeksi yang diderita pasien kemungkinan adalah sudah berapa lama gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita lihat ada dia riwayat demam tinggi, temperaturnya juga tinggi ya, 39,8 derajat Celcius ya teman-teman ya. Kemudian dia ada riwayat mual muntah, dan hasil pemeriksaan yang paling enak ditemukan Widalnya tesnya positif. Nah, sekarang ini mungkin diagnosanya adalah demam tipoid yang sudah terjadi komplikasi ke meningitis atau sudah terjadi peritonitis, ditandai dengan adanya penurunan kesadaran
dan bising usus menghilang dan rigiditas abdomen ditemukan. Nah, pertanyaannya di sini sekarang adalah teman-teman, berapa lama infeksi dari Salmonella typhoid yang tidak ditangani ini bisa menyebabkan terjadinya komplikasi seperti ini? Apakah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, atau 8 sampai 10 hari? Nah, jawaban-jawaban seperti ini teman-teman kayak mana cara menjawabnya? Analisa aja teman-teman. Apalagi teman-teman yang sudah biasa berada di lapangan kan, yang dapat kasus kan. Nah, kalau 1 minggu saya rasa tidak mungkin ya teman-teman. Banyak orang tipe 1 minggu itu aman-aman aja masih. 2 minggu juga tidak, 4 minggu bisa saja, 3 minggu bisa saja, dan 8-10 hari ini hitungannya masih 1 atau 2 minggu. Nah, secara teori teman-teman, untuk tipoid yang tidak ditangani itu kalau terjadi komplikasi sampai ke meningitis, sampai terjadi peritonitis adalah demam tipoid yang tidak ditangani selama 3 minggu sehingga kumannya menyebar. Oh iya, kondisinya ini juga udah masuk sepsis ya teman-teman ya, udah kondisi sepsis. Ingat saja teman-teman, tipoid kalau sudah bisa menyebabkan sepsis itu pada minggu ketiga jika tidak diberikan penanganan secara adekuat biasanya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 4 teman-teman, dengan lanjutan soal yang tadi, pasien dugaan demam tipoid dengan penurunan kesadaran, maka spesimen yang paling tepat untuk diambil adalah A. Darah, B. Urin, C. Feses, D. Cairan empedu, dan E. Dahak. Oke, kita analisa. Kalau darah mungkin sudah tidak lagi ya teman-teman, karena ini biasanya pada pasien akut. Untuk kultur darah kita ambil. Untuk dahak ya nggak mungkin ya, ini khusus untuk pemeriksaan kultur kuman TB pastinya. Nah, sekarang antara urin, feses, dan cairan empedu. Nah, untuk kasus seperti ini teman-teman, mungkin ya kita bisa analisa. Dia sudah peritonitis, nggak mungkin lagi feses ya. Sekarang antara urin dan cairan empedu. Nah, ini biasanya jawabannya ambigu teman-teman. Cuman kalau saya ya pribadi, saya lebih memilih jawabannya sebagai urin. Kenapa urin? Karena dugaan saya, pertama kita dugakan ini dia sudah mengalami infeksi selama 3 minggu. Sehingga spesimen yang diambil adalah spesimen urin lebih tepat ya teman-teman. Sedangkan cairan empedu biasanya untuk gejala lanjut biasanya diambil, atau kita dugaan dia adalah seorang carrier dari demam tipoid, makanya diperiksa cairan empedu. Nah, untuk teorinya teman-teman nanti kita jelaskan di sesi teori dari pembahasan video ini. Perempuan hamil ya, hamil ketiga, melahirkan 2 kali, datang dengan keluhan demam tinggi sejak 5 hari. Nah, ini berarti udah 1 minggu teman-teman. Vital sign, tekanan darah masih 120/80, heart rate normal lah 98, respiratory rate meningkat ya 25 kali per menit, dan temperaturnya 38,9 demam ya teman-teman. Nah, pada pemeriksaan lab dijumpai adanya peningkatan leukosit dan hasil Widal test positif. Nah, yang ditanyanya adalah terapi yang paling aman pada pasien ini. Nah, jadi pertanyaannya kalau dari sini kan udah jelas lah ya gaya-gayanya tipoid. Nah, tipoid. Nah, ini kuman tipoid penyebabnya. Nah, kalau kuman tipoid, ibu hamil dengan tipoid, apakah etiologi atau antibiotik yang paling aman untuk si ibu dan si bayi? Apakah cefixim, quinolone, tiampenicol, atau chloramphenicol? Nah, yang paling enak jawabannya kalau untuk ibu-ibu hamil, ambillah dia amoksisilin jawabannya teman-teman. Nah, ini ada teorinya di PMK, praktek untuk dokter layanan primer. Atau jembatan keledainya gini aja teman-teman, kalau ada kasus hamil, ibu hamil di sol-sol SKB atau sol-sol lainnya lah, SKB, kompetensi teknis bidang kesehatan, kalau dia bertanya pada ibu hamil, antibiotik yang aman pada ibu hamil, ingat aja teman-teman, ini jembatan keledai saya dulu waktu kuliah dulu. Apakah sekarang sudah berubah saya nggak tahu. Dulu saya kuliah, untuk antibiotik yang aman ibu hamil itu saya ingatnya katanya GAM. Nah, ingat di GAM aja. GAM ini ya kan. G ini apa? G-nya itu gentamisin. A amoksisilin atau ampicillin. Dan M ini metronidazole. Nah, jadi kalau teman-teman ketika ujian nanti ingat aja dapat kasus atau cerita ibu hamil dengan infeksi yang infeksinya tidak sepsis ya teman-teman, infeksi bakteri yang tidak sampai menyebabkan sepsis. Nah, antibiotik yang aman itu
Kalau dulu ya, saya nggak tahu udah berubah atau enggak, tapi ambil aja ini patokannya. Pertama, penjelasannya tentang demam tipoid, etiologinya adalah Salmonella typhi atau Paratipi. Pada minggu pertama, tipoid memiliki demam remiten, yaitu demam dengan fluktuasi suhu lebih dari 1 derajat, suhu tubuh setiap hari, namun tidak mencapai normal, artinya suhu tubuhnya turun setiap hari tapi tidak pernah mencapai normal, dan demam biasanya rendah di pagi hari dan tinggi di malam hari. Ini khasnya pada tipoid ya teman-teman, di minggu pertama, apalagi di awal-awal infeksi. Nah, sekarang kita lihat gejalanya untuk tipoid ketika dia sudah di minggu 2 dan 3. Oke, kita lihat perbedaannya teman-teman. Nah, ini dia untuk gejala tipoid setiap minggu. Di mana di minggu pertama gejalanya itu masih demam remiten, hilang timbul, hilang timbul. Pagi hilang demam naik, pagi hilang demam naik. Kemudian dia ada tanda-tandanya nyeri kepala, nyeri perut. Pastilah teman-teman ya, namanya infeksinya di perut, demam tinggi pasti menyebabkan sakit kepala. Dan khasnya ada raw spot ya teman-teman. Ingat, ini khas sekali pada demam tipoid. Kemudian dia ada konstipasi atau diare dan splenomegali atau pembesaran spleen atau limpa. Nah, di minggu kedua teman-teman, dari yang awalnya demamnya hanya hilang timbul, ini demamnya terus menerus, nggak ada putusnya. Kemudian sudah terjadi bradikardia relatif, lidahnya kotor, nyeri perut, dan hepatomegali. Artinya di minggu pertama limpanya membesar, di minggu kedua hatinya yang membesar. Nah, yang paling bahaya teman-teman ketika tidak ditangani dia ada di minggu ketiga, yaitu bisa terjadi perdarahan usus, perforasi usus, meningitis, hepatitis, dan kolesistitis. Oke, kita lanjut teorinya teman-teman. Untuk kultur, nah ini paling sering ditanyakan di ujian-ujian SKB atau kompetensi teknis bidang kesehatan. Kapan saja spesimennya diambil gitu? Minggu keberapa, spesimen yang cocok apa? Oke. Kalau untuk Salmonella typhus, gold standarnya darah biasanya kita ambil di minggu pertama sampai akhir minggu kedua saat demam tinggi. Nah, di sini artinya masih lebih tinggi dapat kita kasusnya, kulturnya itu lebih poten untuk menjadikan gold standar. Kita ambil spesimennya di darah. Tapi begitu dia minggu kedua dan minggu ketiga teman-teman, nah ini dia di minggu kedua, maka lebih cepat dia feses yang kita ambil ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia kumannya mungkin sudah lebih berakumulasi di bagian usus semuanya totalnya. Nah, di minggu ketiga, kedua atau ketiga sakit, lebih cocok kita ambil kultur kumannya sebagai urin, karena mungkin akumulasi kumannya sudah berpindah ke vesika urinaria. Sedangkan di cairan empedu teman-teman, untuk cairan empedunya sendiri kita ambil pada stadium lanjut penyakit atau untuk mendeteksi apakah dia seorang carrier tipoid, dan pemeriksaan lainnya kalau perlu, misalnya memang hepatomegali, ini untuk menyingkirkan diagnosa banding ya teman-teman ya, apakah memang penyebabnya tipoid atau memang ada penyebab lain, atau melihat progresivitas keparahan penyakit sampai menyebabkan SGOT SGPT-nya hancur gitu kan, maaf, sel hatinya hancur sehingga SGOT SGPT-nya meningkat kan begitu. Nah, untuk suspek demam tipoid seperti itu ya teman-teman ya, gejalanya demam, gangguan saluran pencernaan, bisa gangguan pesadaran. Untuk terapinya teman-teman seperti biasa, istirahat, diet TKTP, konsumsi obat rutin, dan kontrol. Bisa diberikan dia obat-obat asimptomatik yang untuk simptomnya ya, untuk demam dikasih antipiretik, untuk mual dikasih anti mual begitu teman-teman. Dan kita lanjutkan untuk pengobatan teman-teman. Untuk pengobatannya sendiri boleh dilihat di sini teman-teman. Nah, ini paling sering juga teman-teman yang menyebabkan kadang jebakan ada di sini. Nah, untuk pertama ini berdasarkan PMK ya teman-teman ya. PMK dari Kemenkes bahwasanya untuk yang pertama, lini pertamanya masih digunakan untuk klorampenikol. Ingat ya teman-teman, klorampenikol dosisnya adalah 10 sampai 500 mg selama 10 hari. Pada anak, dosis untuk klorampenikolnya adalah 100 mg per kilogram berat badan per hari per oral atau intravena yang dibagi selama 4 dosis atau 10 sampai 14 hari. Nah, ini ingat saja teman-teman, kalau untuk anak 100 mg per kilogram berat badan dibagi 4 dosis selama 10 sampai 14 hari. Nah, untuk dosis ceftriaxone teman-teman, untuk dosis ceftriaxone-nya ya 2 sampai 4 gram per hari selama 3 sampai 5 hari.
Ini untuk udah dirawat ya teman-teman, pemberiannya secara IV line. Kemudian boleh kita lihat di sini teman-teman, untuk ceftriaxone dosis pada anak adalah 80 mg. Nah, untuk ini teman-teman, ibu hamil ingat aja ketika dia dengan tifoid, maka pilihan utama terapinya adalah ampicillin dan amoxicillin dengan dosis 1,5 sampai 2 gram per hari selama 7 sampai 10 hari. Artinya kalau dosisnya 500 mg, satu hari 4 kali 500 mg, atau ketika dengan kasus parah boleh ditambah dengan chloramphenicol. Kemudian ada cotrimoxazole, dosisnya 2 kali 160 mg sampai 800 mg selama 7 sampai 10 hari. Untuk anak dosisnya 4 sampai 6 mg per kilogram berat badan per hari. Dan ada juga quinolone yaitu ciprofloxacin ini teman-teman ya. Dosisnya 2 kali 500 mg selama 1 minggu. Tapi hindari pemberian ke anak karena bisa menyebabkan relapse kanker dan gangguan efek pertumbuhan tulang. Selanjutnya ada cefixim pada anak 20 mg per kilogram berat badan per hari, dan ada tiamphenicol. Oke teman-teman, itu saja teorinya untuk demam tipoid. Nah, ini jebakan ya. Kalau untuk soal-soal tipoid biasanya hari keberapa spesimen diambil untuk pemeriksaan kultur, dan lini pertama obat, diagnosa. Untuk obat selalu ingat, sering dimainkan itu jebakannya itu di dosis obat atau lama hari pemberian. Oke teman-teman, demikian saja konten saya kali ini. Silahkan di like dan di subscribe kalau suka dengan channel saya untuk mendapatkan updatean terbaru tentang pola-pola jebakan soal pada ujian SKB Kesehatan dan P3K di bidang teknis. Oke, semoga membantu. Saya ucapkan terima kasih.